Jadi jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, yang ikut ke sungai, ada dua acara kita. Yang pertama kita bakar jimat yang milik saudara saudara Arang Prayoga, yaitu berupa minyak. Kita akan bakar di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya saudara Arang Prayoga hari ini bisa dilepaskan. Nah, jadi kita berdoa bersama-sama untuk ini supaya kita dapat bakar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mulai hari ini hantu kuasa kegelapan yang ada di dalam ini tidak lagi menghantui dan mengganggu saudara ini. Ya, baik kita naikkan satu pujian dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari setelah pujian ini kita berdoa bersama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, Sambil nyanyi, dalam nama Yesus ada kemenangan. dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini Dalam nama Yesus kiranya iblis kuasa kegelapan yang ada dipendam berupa minyak yang milik Bapak Arang Prayoga hari ini dengan sukarela, dengan ikhlas yang menyerahkan untuk dibakar dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya hubungan kegelapan yang menghantui saudara atau Bapak Arang Prayoga hari ini tidak berkuasa lagi, telah diputuskan, telah dikalahkan, telah diberikan kemenangan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami membakarnya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kiranya saudara Arang Prayoga hari ini dia dibebaskan dari kuasa kegelapan, dari kuasa setan yang mengganggu dan menguasai kehidupannya hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita akan lanjutkan kepada sakramen baptisan kudus. Hari ini seperti yang dikatakan ada yang kita lihat ada dua calon baptis kita, saudara Arang Prayoga dan saudari Putri. Hari ini dengan ikhlas menyerahkan diri tanpa paksaan dan mereka menyerahkan diri untuk bersedia dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan melaksanakan perintah Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 18 ayat sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus bagi orang tua dari saudara-saudara yang akan dibaptis, patutlah engkau bersyukur kepada Tuhan, karena sejak mereka dipersembahkan kepada Tuhan pada masa kanak-kanak, Tuhan telah menerima penyerahan dan memeliharanya, serta berkenan memakai kehidupanmu untuk mengajar mereka dalam jalan Tuhan, sampai mereka secara pribadi telah percaya dan diselamatkan serta akan dibaptis pada hari ini. Secara khusus Putri pernah dipersembahkan dan kalau Arang Prayoga yang murni dari Puji Tuhan, dia menyerahkan diri untuk dibaptis.
saya menjelaskan arti daripada baptisan. Baptisan artinya ialah menurut Alkitab ialah dalam bahasa Ibraninya baptiso. Baptiso artinya dimasukkan ke dalam air. Apa dimasukkan ke dalam air? Artinya baptiso artinya ini bukan hanya sekedar dimasukkan ke dalam air, melainkan juga mengandung arti pembasuhan. Jadi tubuh yang berdosa itu dibasuh oleh kuasa darah air merupakan darah Kristus. Basuh Janu. saudara dan ya. Saudara dibasuh. Artinya saudara akan segera dibasuh. Pembasuhan atas dosa. Kemudian perpisahan dari hidup yang berdosa kepada hidup yang pemeteraian atau pengesahan status yang baru di hadapan Allah. Dan dulu sebelum kalian adalah anak-anak ya. Sekarang setelah mengenal Kristus, Bapak, saudari adalah anak-anak Allah. Di anak-anak Allah ada perubahan status. Jadi ada perubahan secara agama dari Hindu Keringan sudah menjadi. Jadi semua yang diajarkan mengenai Alkitab harus dituruti dan itulah fungsinya atau perubahan daripada status. Saya baca lagi firman Tuhan sebagai dasar. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 13. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang telah sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga demi Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Kristus atau atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan baru Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Ada dua pertanyaan untuk calon baptis hari ini. Dijawab ya. Yang pertanyaan yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mendengar kebenaran firman Tuhan yang merupakan dasar dari pelaksanaan sakramen baptisan ini, apakah saudara atau kalian berdua sungguh-sungguh percaya dan telah menerima serta mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, serta benar-benar bertobat dari dosamu? Tuhan. Yang kedua, apakah saudara berdua bersedia dibaptis sebagai tanda telah menjadi pengikut Kristus Yesus dan mempersatukan ke dalam tubuh Kristus, serta sepanjang kehidupanmu akan senantiasa setia kepada Allah, melayani Dia, dan menjadi saksi Kristus? Apakah kalian bersedia? Begitu. Berdasarkan pengakuan serta percaya
janji yang telah saudara nyatakan dan ikrarkan hari ini di hadapan Tuhan dan seluruh jemaatnya. Para saksi yang hadir hari ini, jika pada hari ini saudara-saudara akan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hari ini saudara akan dibaptis pada hari ini. Jadi kalian dua, yang pertama saudara berubah, bertobat dan melupakan masa lalu dan hidup baru di dalam Tuhan. Ya, siap? Puji Tuhan. Ya baik, kita akan melaksanakan baptisan sesuai sebelumnya kita berdoa. Bapak, terima kasih buat renungan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama pada hari ini. Sebab baptisan adalah lambang pembasuhan atas dosa, bahwa sesungguhnya darah Yesus Kristus telah tertumpah di kayu salib, dicambuk, darahnya yang meleleh dan tertumpah menyucikan segala dosa dan noda celah-celah kami dibersihkan oleh Tuhan. Demikianlah kami yakin dan percaya bahwa kedua saudara kami hari ini Tuhan sudah menyucikan dosa dan memberikan pengampunan kepada saudara-saudara. Terpujilah nama Tuhan. Hamba serahkan acara sakramen baptis ini dari awal sampai selesai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kalian. Haleluya. Sebelum saudara dibaptis pada hari ini, sebagai hamba Tuhan mau bertanya, apakah saudara orang Prayoga yakin dan percaya dan mau menerima mengikuti kehidupan bersama dan mau bertobat? Apakah saudara orang Prayoga bersedia dibaptis dan mau melayani Tuhan sepanjang kehidupan serta menepati mengikuti perintahnya sesuai? Baik Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih pada kesempatan ini. Kami sangat bersyukur sebab hari ini ada kedua anak Tuhan yang telah menyerahkan diri. Secara khusus Bapak atau saudara Arang Prayoga hari ini telah menyatakan bahwa dia mengaku percaya dan mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, serta bertobat dari segala dosa. Dia bersedia dibaptiskan melayani Tuhan mulai hari ini, hidup bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, dan hamba yakin dan percaya segala berkat janji Allah, damai sejahtera, ketenangan, keteduhan yang dari Allah turun atas pribadinya mulai hari ini. Dimanapun dia berada dan kapan saja Tuhan pelihara dengan sempurna. Karena itu, berdasarkan pengakuan Bang Pak Arang Prayoga mengakui percaya dan bertobat dari dosa-dosanya dan bersedia dibaptis. Oleh itu, sebagai hamba Tuhan membaptis saudara Arang Prayoga hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera berkat Allah dinyatakan dalam pribadi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sebelum dibaptis, sebagai hamba Tuhan mau bertanya Putri bersedia dibaptis hari ini tanpa paksaan dari siapapun, mau melayaninya. Dan mulai hari ini kamu hidup tadi ibadah, tadi
Baik jemaat Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan pada hari ini, tepat pada waktunya, saudari Putri telah mengaku percaya dan mau bertobat, menyerahkan diri dibaptis tanpa unsur paksaan. Dan hari ini di hadapan seluruh jemaat Tuhan, di hadapan Tuhan, sebagai hamba Tuhan membaptis saudari Putri hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya segala berkat damai sejahtera kemurahan Allah turun atas pribadimu mulai hari ini. Pada waktu engkau masih keluar, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan di sepanjang kehidupanmu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat. Baik, demikianlah acara baptisan hari ini. Sekali lagi kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup acara ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur sebab Tuhan telah menyertai sakramen baptisan pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan diperkenankan oleh Tuhan, hanya untuk kehormatan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami yang baru dibaptis. Mereka baru memiliki iman di dalam Tuhan. Pertumbuhan ke depannya, Tuhan, hamba berdoa kiranya Engkau memberkati kedua saudara kami ini. Biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi dewasa dalam pengenalan takut akan Tuhan. Boleh menjadi orang Kristen yang sungguh, yang sejati, mengasihi Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang mencari kehendak Tuhan. Dan kiranya Engkau terus memberkati, membebaskan mereka dari kuasa-kuasa kegelapan, menyertai, melindungi mereka senantiasa dimanapun mereka berada hari ini. Dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami, serta kami menutup acara sakramen ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.